level yang Jamoran tunjukin sekarang ini bukan level MIP sih ini. Di atasnya MVP. Di atas level MVP bisa. Kalau dia bisa konsisten sampai 82 game gitu kan, yang mana mungkin ada cedera dan lain sebagainya. Kalau angkanya dropnya nggak terlalu banyak gitu kan, gue yakin perdebatan di top 10 MVP tuh bisa udah masuk gitu. Yang mana Sahih, dia bilang, yang mana dia bilang sendiri kan, I'm a top 5 point guard in the NBA gitu kan, in the league gitu. Kalonya angkanya kayak sekarang sih gue mengamini. Oh iya. Gue mengamini dan menurut gue nggak top 5, dia kerendahan sih. Di top 3. Oh my god, top 3. Oke. Top 3. Dari Western Conference, gue lihat tadinya ada 2 tim yang tidak terkalahkan, akhirnya kalah juga. Yang pertama itu Utah Jazz, kalah sama Bulls. Tadi Bulls juga udah sempat dibahas. Minggu lalu udah juga sempat dibahas, so I won't be talking much about the Bulls. Satu lagi adalah the Golden State Warriors yang kalah sama Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies sekarang rekornya 3-3 tadi pagi apa kemarin ya, game terakhirnya baru kalah sama Miami Heat. Harapannya kalau lihat dari lihat rekornya sih, ini justru sebenarnya agak sedikit di atas ekspektasi. Awal-awal pasti ekspektasinya Memphis Grizzlies nih kayak ini mah paling jadi tim samsak lah gitu kan. Ini timnya diremehin lah. Benar. But apparently they're doing well. Mereka 3-3, mereka berhasil ngalahin Warriors, mereka berhasil ngalahin Clippers, tim-tim tangguh walaupun Clippers gak ada Kawhi Leonard gitu. Dan ini semua ada di punggungnya Jamoran yang sangat berat gitu. Ini semua dipikul oleh Jamoran gitu, I would say. Iya. Nah, gue coba oper ke Didit lagi nih yang baru gabung. Kita kasih banyak spotlight dulu deh nih buat yang baru gabung. Didit, what do you like about Jamoran? So, what's been right about Jamoran? As for now, Jamoran is playing on the MVP level ya. Gue suka banget. Wah, ini hot take, ini gawat ini. So far, langsung ditembak. I'm serious. This so far he's playing at the MVP level ya. As for today, kalau pas diskusi kita hari ini, Jamoran is 4 on MVP conversation based on NBA, averaging 30.4 points per game, 7.8 assists per game, 5.4 rebounds per game. Yang gue suka dari Jamoran ini adalah ya, he's a dog sih. He's a dog. He's a dog. Gue harus akuin. He's a young dog. Top dog mentality ya. He's that grit and grind junior lah. Kalau Amar masih suka lah yang grit and grind ini, Amar suka banget kan. Gue setuju sama Didit. Kalau soal grit and grind itu gue suka karena emang mentality dari Memphis Grizzlies ini yang pas mereka sempat masuk playoff rada sering itu kan, they have this underdog mentality gitu. Mereka bisanya ya mereka berusaha sekeras mungkin grit and grind gitu. Dan akhirnya kan zaman Mike Conley, Marc Gasol dan Zibo. Right. I like about him sih bukan about just not MVP level ya Mara. I think dia tuh sangat vokal sih sekarang. Dia bisa jadi leader ya. He's showing his quality as a leader of the team ya. As a franchise player very very early ya. Maksudnya ini third year ya, iya nggak sih? Third. Gue rasa he will go break out and possibly dia akan jadi first time All Star ya. Alright. Kalau first time All Star sih gue setuju. Iya. But he will fight for it sih. Sampai kalau levelnya sejauh ini tetap dipertahankan sih pasti sih. Benar. Regardless mau nanti Grizzlies di posisi manapun, kita sih bakal mengingat kalau Jamoran keep this kind of play in about 50 plus game, kita akan more appreciate him sih. Udah nggak akan overreacting lagi sih kalau gue. Gue kayak Pat Bev nih. Ini sebelum gue oper ke yang lain nih, gue mau coba kasih konteks nih ya soal Jamoran ya. Tadi Didit udah sempet sebutin statistik poin, rebound, sama assist. Nah, gue mau sebutin 7 stats lagi. Di steal 1,8, block 0,4,
Di field goal percentage itu 54,4%, di 3 point percentage itu 40,6%, free throw itu 84,4%, true shooting percentage itu 64,9%, dan dia mengambil 2,6 3 point shot per gamenya. 2,6. 2,6. 3 point Matt. 2,6 3 point made per game. Oh ya, kalau attempt 6. Iya, Ya. sorry, made. Thank you Ya. for the correction. Sip. Terima Oh, kasih. Emang gue ini jadi point guard perlu banyak-banyak belajar nih. Nah, dari 10 statistik yang tadi gue bacain. Dari 10 Tapi statistik yang gue bacain. gue lihat kalau nggak salah Ja itu leading juga deh Mar di points in the paint. Nah, Iya, iya. 16 ya. Kalah Dia sama setahu center ya. gue 16. Dia tuh kayak 16,0 dibanding sama kalau center lain mungkin kayak Rudy kalau Gobert kita dan lain. kalau kita nonton mungkin ya pas lawan Lakers itu dia kan kayak very very attacking the rim, dia nggak sih kayak dia tahu Iya. lawan mereka itu kayak old heads kalau kasar kita kan Iya. bilang old heads kan. Ja itu Ya, kalau yang kan dia breakoutnya pas emang lawan Lakers kan 40 poin. Somehow dia emang kesel di free throw-nya aja, but he really attacking the paint sih. He's very very quick kan. Kayak somehow lu nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Kayak dia tipikal mirip Westbrook tapi kayak gue rasa shootingnya enggak ya. Iya, shootingnya Iya. kayak Westbrook. Nah hanya tapi Shootingnya nggak kayak Westbrook. iya tapi cara Pengambilan keputusannya pun jauh lebih Ah. bagus. Hey. Setuju. Wah, ini kalau Westbrook kan langsung nimbrung nih. itu Soalnya di mana Westbrook yang bisikin enggak kan? Westbrook yang bisikin kan Westbrook kan. But I think iya, gue setuju juga sama Takin. Mungkin decision makingnya jauh lebih better ya dari Russell Westbrook. Tapi hopefully sih ya bisa jadi pemain yang lebih lebih kita Lebih harapin matang, ya lebih buat dewasa, lebih jago lah ya. gue rasa 10 plus years Amar akan menikmati Jamoran kalau nggak pindah sih. Karena Grizzly Yoi, grind. Pasti. yoi. Nih, Of course. dari 10 statistik yang tadi gue sebutin 7 tambah 3 dari Didit. 10-10-nya itu career high. Betul. 10-10-nya itu betul. career high. Ih, Dan kalau dia tetap bisa kayak gini, kalaupun dia nggak dapet MVP, seenggaknya MIP di tangan deh. Seenggaknya MIP benar. di tangan. MIP. Disagree. Oke, silakan. Disagree. Kalau Berikan. misalnya Luka Doncic di musim keduanya nggak dapat gelar MIP, malah dapat Bam Adebayo. Brandon Ingram ya malahan MIP-nya. Malah dapat Brandon Ingram gitu. Gua nggak yakin karena dia leap-nya terlalu jauh buat level MIP sih. Gua bilangnya kayak gitu. Sama gua ngerasain kayak yang leap-nya Luka Doncic dari musim pertama ke musim kedua, yang mana musim pertamanya Luka Doncic kalau nggak salah 19 poin per game jadi ke 27-an gitulah. Dan waktu itu ada perdebatan di MIP malah Ingram yang kena, dan padahal leap-nya Ingram gak lebih baik dari Doncic. Gue sih ngerasa leap-nya Jamoran ini udah terlalu over buat masuk kategori MIP sih. Nah, kalau menurut tuh siapa dong yang masuk MIP? Masih belum tahu, Pak. Oh, Masih belum tahu. Ya nggak ada lah Tapi sih. level ini bukan MIP, level yang Jamoran tunjukin sekarang ini bukan level MIP sih ini. di atasnya MVP. Di atas level MVP bisa. Kalau dia bisa konsisten sampai 82 game gitu kan, yang mana mungkin ada cedera dan lain sebagainya. Kalau angkanya dropnya nggak terlalu banyak gitu kan, gue yakin perdebatan di top 10 MVP tuh bisa udah masuk gitu. Yang mana Sahih, dia bilang, yang mana dia bilang sendiri kan, I'm a top 5 point guard in the NBA gitu kan, in the league gitu. Kalonya angkanya kayak sekarang sih gue mengamini. Oh Gue iya. mengamini dan menurut gue nggak top 5, dia kerendahan sih. Di top 3. Oh my god, top 3. Oh, Oke. over siapa Top nih three. Mar? Over siapa Mar? Angkanya, kalonya angka sekarang kan udah kelihatan itu udah angka-angka top 3, Pak. Udah top 3 itu. Nih, Iya. gua Secara bacain nih. konsistensi, bacain, berikan. Nih, top Asik, 5 Pak. kandidat MVP of the week nih. Nomor 1 adalah Finals MVP Giannis Antetokounmpo yang jump shot-nya sementara kita tidak tahu kenapa belum muncul lagi. Kedua adalah Steph Curry, poinnya sama dengan Jamoran, 34.4 points per game, 8 rebound and 6.6 assists. KD, kandidat MVP-nya Amar, somehow averaging double-double, 20.8 point per game sama 10 plus rebounds.
and 4 is Ja, dan 5 is Nikola Jokic. Which one yang Amar pengen jatuhkan ke peringkat 4 kalau Ja Morant adalah top 3? Kalau gue KD sih. Iya, gue KD juga. Enggak, sorry. Gue bukan KD. Steph Curry harus turun. Kenapa tuh Mar? Kenapa Gi? Coba Mar. Kira-kira apa reasoningnya kalau Steph should be lower than Ja for now? Dari gue sih Steph Curry turun itu gue belum melihat Steph Curry yang sejago dulu sih. Sejago musim-musim pas mereka Dynasty gitu. Dia masih jago. Sangat hype banget tuh tapi. Dia masih panas gitu ya. Gue nggak tahu ya, ini dari gue sisi perspektif fans yang pernah lihat Golden State Warriors sejago itu. Kadang-kadang gue ngerasa kalau Curry itu masih bisa lebih jago lagi gitu. Iya, karena emang standarnya sangat high. Iya, karena standar Stephen Curry sendiri udah terlalu tinggi gitu. Gue ngerasa dia bisa lebih jago lagi. Jadi bisa lah Stephen Curry geser gitu. Karena harusnya by his karena dia nggak sesuai standarnya dia sendiri, luar biasa sih. Iya, karena dia sesuai standarnya diri sendiri gitu. Kalau dia bisa main lebih jago lagi ya baru this is the Steph Curry that we know gitu. Kalau sekarang masih belum sampai, tapi kan mungkin ada faktor nggak ada Klay Thompson juga, terus kayak gitu Jordan Poole masih penyesuaian gitu. Tetap valid di top 5, tapi ya balik lagi sih, gue ngerasa Steph Curry harusnya bisa lebih baik lagi. Standarnya memang setinggi itu. Iya. Kalau yang lain gimana, mungkin mau kasih tanggapan? Interesting. Kita bahas MVP ya ini ya. Kita bahas MVP aja ini. Kita biarkan mengalir aja gitu. Tusun soalnya. Anjing. Ini freestyle nih. Tusun freestyle aja gitu. Lanjut. Lanjut ya. Lu lanjut, Dit. Lu MVP gimana lu yang bawa? Kalau menurut lu top 5 yang tadi lu bacain udah valid belum? Apa harus sih udah cukup valid ya? Kayaknya Giannis harusnya diturunin deh. Gue bingung kenapa. Nah ini lebih mantep lagi Giannis. Giannisnya hot take sama anjing. Kita dengerin dulu. Gue bingung ada gini loh. Ada apa dengan Milwaukee sekarang pas kita lagi ngomong ini dia ada stats soalnya winning loss ke 3-4. Nah gue bingung kenapa Giannis yang udah perform like ke MVP level somehow nggak translated to wins nih. Gue mencurigakan sih, kan lama-lama pasti kan narasi MVP itu harus tim yang dengan punya winning season winning lah. Percentage. Ya, winning percentage kan. Apalagi kata Anthony Edwards, Giannis tuh kayak seems unstoppable, yang dia ngelewatin 4 defender, tapi somehow itu play itu ketutup karena Bucks aja kalah sama Timberwolves. Gue aja bingung gitu loh. What juga, I think Giannis harusnya di top 4 ya. Gue rasa gue akan naruh KD sih nomor 1 ya. KD nomor 1 menurut gue karena apa ya, somehow dengan tidak adanya Kyrie dan James Harden yang masih dengan penyesuaian yang kena efek dari rule changing-nya, KD somehow masih perform at his standard gitu as the best player in the Brooklyn Nets. Jadi gue rasa gue sih akan naruh KD di atas sih. Kedua mungkin Steph, ketiga baru mungkin gue akan consider Ja, 4 baru Giannis, and then Nikola Jokic. Ini fucking MVP. Ini podcast kita ya, kalau didengerin sama orang-orang nih, dibilang ini orang pada smoking apa sih? Ini orang smoking apa sih? Lu orang pada gila ya? On crack! Iya. Ini podcast on crack apa gimana? Netnya ngaco-ngaco semua. Tapi ini review nih hari Minggu nih kita nih. Tapi seenggaknya dari penjelasan hari Minggu habis kita penjelasan masing-masing dari kita kan, kita bisa back it up lah ya, nggak yang 100% asal bunyi gitu. Kalau gue dengan Stephen Curry harusnya bisa berperformance lebih baik lagi gitu. Secara standarnya dia harusnya bisa lebih tinggi. Kalau tadi ya Didit dengan menjelaskan Giannis nggak translate ke win, takin kali Ken. List ini udah sesuai apa belum? Kalau gue sih KD yang gue turunkan mah. KD diturunkan ya, diturunkan. Diturunkan. Nomor 5 apa ada kandidat baru yang nendang? Enggak,
KD turun di mungkin 7 sesuai sama nomor punggungnya dia. ya enggak nomor 4 lah. Waduh. Nomor 4 KD. Nomor 1 gue sih Jamoran sih. Wah, ini lebih. Waduh. Gila lagi nih. King of attack at his best ini. Waduh. Oke. Coba jelasin. Jamoran malahan gitu kan. Ini Coba. Karena bener-bener nge-carry gitu. Ini the hardest carry job you ever get gitu. Kalau nya Curry ya ada lah bantuan gitu kan. Kalau nya ya KD walaupun sendiri-sendirinya sidekicknya James Harden gitu. Jamoran punya siapa gitu kan. Oke. Tim slow-mo Kyle Anderson. Iya makanya Kyle Anderson. Jamoran Ya. on his own man. Cuman JJJ aja yang palingan On his bisa. own ya. Oke. Iya. Menarik. To a certain degree ada validitasnya juga lah. Iya sih. Maksudnya Gue setuju sih. argumennya ternyata nggak sekacau itu. Ini hot ini, nggak ada vanilla ya kalau kata Rana. Ini mau go full ESPN nih kita nih. Atau CBS. Atau undisputed nih. Waduh, undisputed. Gue nggak berhenti geleng-geleng lu pada gila aja. Hari Minggu kena review kita trip keempat ya. Terakhir dari Zain nih, penutup our shooting guard nih, Zain. Nih, bola gue passing ke lu kasih tembakan buzzer beater nih. Iya, ini udah saatnya clutch ya. Emang gue kalau main sendiri gue clutch ya, gue bisa menghadapi pressure ya. Kalau main cuma emang skillnya tidak begitu. Gue kayak Steve Kerr aja lah di sini ya. Kalau dari gue lihat sendiri, gue setuju dengan Takin Jamoran should be on MVP right now. Sama gawatnya anjir ternyata bangke. Sama gawatnya ternyata. Ya coba. Untung gue masih les waras. Kalau tadi Takin jelasin Jamoran itu the hardest carry job ever existed in the NBA. Kalau menurut lu kenapa Zain? Apakah alasannya sama gitu? Apakah nggak ada bumbu lainnya? Iya, seenggaknya kalau menurut gue, walaupun dia ada biggest carry job juga, ada fakta-fakta menarik bahwa ada 5 pemain di roster Memphis Grizzlies yang mencetak double digit point. Terus juga biasanya kalau selama ini core selain Ja adalah JJJ gitu kan, yang mana dia kalah sama Heat sendiri pun juga waktu JJJ mainnya jelek gitu kan. Jadi emang ada Jamoran bisa take the win lah on his own gitu kan. Tapi di sisi lain JJJ sendiri harus bermain bagus gitu. Yang mana waktu lawan Heat tadi juga dia ada minus ya, plus minusnya dia minus gitu. Nggak kayak game-game sebelumnya yang mana dia plus juga gitu. Ini sendiri membuktikan bahwa Jamoran sendiri walaupun bisa dibilang biggest carry job, tapi juga dapat bantuan yang kayaknya cukup gitu. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya Steph ya, walaupun dia nggak sesuai kayak Amar bilang gitu kan standarnya dia, Steph Curry gitu, dan dia perform di musim kemarin aja gitu. Kalau nggak Jokic yang MVP, gue ngerasa Steph yang pantas buat MVP sih musim kemarin. Musim ini juga gitu. Dan ini kemarin pendapatnya banyak perbedaan ya, sana sini. Iya. Nih, jujur gue pusing. Gue kira kayak ya oke lah, kita sama-sama sepakat gitu Giannis gitu. Kalau gue masih Giannis, cuman kayak tadi Steph Curry secara standar harusnya bisa main lebih baik. Cuman itu aja sih. Benar. Makanya mungkin kalau ada pergeseran ya Jamoran yang bisa rada naik karena secara trend performance dia lagi naik on the rise gitu. Iya. Tapi sih gimana scary juga sih kalau ngelihat Jamoran itu main gitu. Soalnya sangat reckless attacking the rim-nya gitu. Gua takut aja sih bakal tahun ini MVP, tahun depan cedera kayak Derrick Rose gitu. Asal gak dilatih Thibodeau sih kayaknya enggak. Asal nggak sama Thibodeau yang mainnya berpuluh-puluh menit sih. Selama ada load manajemennya sih harusnya enggak ya. Tapi ya we'll see lah. Asal nggak workout sama Westbrook aja. Di Rico Hines. Westbrook punya pick yang lebih lama dari D-Rose BTW. Iya. Bahaya banget loh landing-landingnya, reckless attacking dream-nya Jamoran itu sangar.
Iya, Tapi ya bagus itu banget kalau dia dia zaman. sendiri kan balik lagi juga dia improve di 3-nya kan. Yang mana udah kelihatan banget musim ini kayaknya 38%-an ya dia 3. Hampir 40%-an Iya, Jamoran tuh. hampir 40. Menurut gua itu bisa ngurangin dia buat attacking defense sih. Walaupun juga ada fakta tadi dia 16 poin per game defense juga ya. Itu Iya. rada-rada gimana gitu buat seorang point guard badannya cili gitu kan. Tapi kan dia masih di tahun ketiga. Jadi kan pasti iya. bakal banyak perubahan, bakal banyak penyesuaian. Gua sih nggak akan gitu khawatir ya. Apalagi mainnya juga sama Memphis yang bukan Tom Thibodeau yang ngelatih. Jadi kayak Iya. akan ada penyesuaian untuk minutes-nya dan lain-lain.